ya kan? Oh, sekarang ini yang narikin tarikan-tarikan kayak gitu hari Jumat, Pak. Hari Jumat ada yang keliling, tarik sana, tarik sana. Yang kemenak itu dari setiap madrasah aliyah 2,5 juta, 2,5 juta. Yang kepala Badan Pertanahan Nasional itu kemudian dari notaris kalau ada apa-apa kan gitu. Ya, kemudian per surat itu berapa? Itu tarikin kan gitu. Gitu. Nanti kemudian gandeng ormas yang kemudian entah NU Muhammadiyah kan gitu yang gede nanti didukung kan gitu. Nah, yang kayak gitu itu kapan? Ya kalau kita pingin selamat kan gitu ya susah memang hidup selamat hidup bersih itu ya kan. Ya makanya jangan deket-deket pejabat kan gitu. Ya nggak bijak kalau kita dekat pejabat. Kemudian yang selanjutnya watasharrofu al-wadi'ah. Engkau memuliakan orang yang rendah. Jadi yang rendah ini untuk meningkatkan empati. Kalau misalnya dia itu tersesat, kelihatan orang ini nggak punya duit. Assalamualaikum Pak, butuh apa? Iya saya sudah beberapa hari nggak makan. Tanyain, ada uang untuk Pak? Kan gitu. Ya, udah sampai apa belum? Belum Pak, masih jalan. Ya sudah, mau apa butuhnya? Alhamdulillah saya juga udah dikasih oleh Bapak. Biasanya gitu. Orang-orang sederhana, orang-orang rendah ini mintanya nggak banyak-banyak kan gitu. Kita aja yang berpikirnya terlalu lebih. Wataharroru al-abida. Kamu memerdekakan budak. Nah, memerdekakan budak itu budaknya sudah nggak ada sekarang. Nolong aja yang benar kan gitu. Maksudnya apa? Ya orang-orang yang kita mintai bantuan untuk kerja di rumah kita, nyuci gosok atau apa. Ya sekarang munculnya itu. Kalau memerdekakan budak ya dulu kembali ke zaman Nabi. Jadi begini Pak, dalam kaitan masalah hukum, perbudakan itu nggak dihapus oleh Islam, tapi dimerdekakan. Nah, budak di zamannya Nabi diangkat sisi kemanusiaannya, sampai kita ini dilarang untuk membebani pekerjaan yang kan gitu, yang tidak mampu dilakukan. Pas kita makan, dia juga harus makan, pakaiannya harus cukup, kan gitu. Maka Zaid bin Harithah itu awalnya budaknya Khadijah. Pada saat Khadijah wafat dikasihkan kepada Nabi, Nabi kemudian memerdekakannya, kemudian mengangkatnya sebagai anak, namun dilarang oleh Allah. Terus turun, wa makana Muhammadun aba ahadim mirrijalikum. Tidaklah Muhammad itu adalah bapak di antara salah satu kalian. Walakin Rasulullah, tetapi dia Rasul wa khataman nabi. Ayat itu membatalkan adopsi secara keseluruhan sebagai salah satu persambungan nasab. Gitu. Terus yang selanjutnya watazidu watakwi al-ghurib orang asing. Orang asing itu Anda harus menolong kalau ada musafir yang butuh tempat. Nah ini Pak, yang saya agak riskan ngomongnya, tapi banyak benturan dengan kepentingan manajemen, terutama manajemen masjid kan gitu. Bukan tidak mungkin di salah satu tempat itu ada musafir yang butuh berteduh. Nah, di zaman Nabi, sistem imaroh, idaroh, dan riayah dalam suatu masjid itu, mestinya masjid itu jadi salah satu tempat riayah. Riayah itu apa? Riayah itu ngayomi. Maka kalau ada orang yang tidur di masjid, saya pernah jadi marbot, Pak ya tahu lah. Gitu. Bagaimana kemudian orang itu kesusahan, itu jangan ditutup. Nun sewu. Kalau ada orang tidur saja lah di situ kan gitu. Syukur-syukur kalau menyediakan tempat tersendiri yang layak untuk gitu. Kalaupun ada orang tiduran ya nggak masalah kan gitu. Masjidnya Rasulullah itu ya kayak gitu. Jadi Ahlu Sufa itu adalah orang-orang yang hijrah ke Madinah, nggak bawa apa-apa, cuma bawa badan. Tidurnya di mana? Sufah, nempel. Lah terus makannya dari siapa? Sodakoan. Jadi kalau pas datang jamaah itu diletakkan di depan pintu, di depan emperan tersebut, ada roti dimakan roti, ada kurma dimakan kurma, ada keju dimakan keju. Loh siapa yang makan? Ya Ahlu Sufa itu, yang orang-orang ngemper itu, yang orang-orang ke Madinah cuma bawa badan itu aja. Gitu. Loh yang kayak gitu itu jalan.
Loh itulah yang kemudian jadi ahlul qura yang wafat pada perang Yamamah tadi gitu. Nah, tenang sedikit. Wa tu'inul faqira, dan kamu menolong orang fakir. Wa tazidu li ahli syaraf syarafan. Jadi kalau ada orang yang mulia, orang yang terhormat karena akhlaknya, ilmunya, atau hal yang sifat baik darinya, tambahkanlah kemuliaan. Jangan kemudian diperburuk citranya, jangan hasut. Yang ngangkat mulia itu Allah. Nanti kalau Anda kemudian menjatuhkan orang, ya kan, ya nggak bisa kayak gitu. Anda yang jatuh sendiri. Terus yang terakhir, wali sayyidi su'udan, dan kepada orang yang dermawan, angkatlah dirinya. Nah ini yang menjadi 10 perkara yang menjadi tameng di hari kiamat. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.